stop for refreshments, 40,000. And on delivery. Delivery will be. If no one's there, it is not my responsibility. Sampurasun, Sugeng Rawuh, Wan Yong, Horas, halo guys, selamat datang kembali. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran, rezeki yang berlimpah. Masih bersama kami kembali di channel WSKT TV. Pada kesempatan kali ini kami akan review film jadul berjudul Transporter pada tahun 2002. Review film Transporter ini menceritakan seorang pria mantan tentara pasukan khusus yang beralih profesi menjadi gokar mafia ala bule, film Transporter. Ini awal episode Jason Statham film pertama Transporter dan bintang lainnya seperti Shuki, François Berléand, Matt Schulze, Paidi. Dan sutradara Louis Leterrier, Corey Yuen. Mari kita simak alur ceritanya. Oke guys, let's check it out. Di awal film, layar dibuka dengan pemandangan pagi yang cerah. Dan di balik kemudi sebuah BMW hitam yang berkilau diterpa lampu jalan, duduk seorang pengemudi gokar freelance bernama Jokowi. Ia bekerja sendiri, tanpa aplikasi, tanpa bos, hanya mengikuti aturannya sendiri. Ketika suasana tampak tenang, alarm khusus di dashboard berbunyi. Satu pesan masuk, pesanan mendadak. Jokowi mengerling, menimbang sejenak, lalu menekan tombol terima. Ia melaju menembus jalan-jalan sempit menuju titik jemput. Setibanya di lokasi, 4 pria bertopeng sudah menunggu. Tatapan mata mereka menyimpan tanda bahaya. Dengan tenang, Jokowi membuka jendela dan menilai situasi. Ia segera menolak salah satu dari mereka. 3 saja, katanya dingin. Keputusan itu bukan tanpa alasan. Jokowi sudah menghitung bobot mobil dan jalur pelarian. 1 orang berlebih bisa jadi bencana. Salah satu perampok mengacungkan pistol ke arahnya, menuntut agar semua ikut. Jokowi hanya menyeringai. Sesuai komitmen hanya ada 3 orang penumpang agar berhasil, ujarnya datar. Ketegangan memuncak. Sebelum ada yang sempat bereaksi, sebuah tembakan meletus. Salah satu perampok terjatuh. Jokowi tetap memegang kendali. Mesin BMW meraung. Jokowi memacu mobilnya menembus, menari di antara tikungan sempit dan jalan licin. Sirene polisi meraung di belakang. Namun mobil itu meluncur lincah seperti bayangan. Jokowi memamerkan skill bak pembalap Formula Schumacher. Presisi dalam pengereman mendadak dan kecepatan gila yang membuat para perampok di kursi belakang muntah ketakutan. Kejar-kejaran berakhir dramatis. Mobil Jokowi terpojok namun ia tak berhenti. Dengan manuver mustahil, ia meluncur menuruni jembatan dan mendarat mulus di atas truk pengangkut mobil. Polisi terperangah dan Jokowi lenyap dalam pelariannya. Setelah mengantar para perampok ke lokasi kesepakatan, mereka mencoba memaksa Jokowi mengantar keluar kota. Namun Jokowi menolak tegas. Kesepakatan selesai di sini, ucapnya dingin. Tanpa menoleh ia pergi mengganti pelat mobil untuk menghapus jejak. Di rumahnya dekat Sungai Ciliwung, Jokowi menyalakan TV. Berita malam menampilkan wajah para perampok. Tertangkap karena memesan gokar lain yang tak seahli dirinya. Jokowi hanya tersenyum tipis. Ketukan pintu memecah kesunyian. Seorang inspektur polisi Vijay datang memeriksa. Tatapannya curiga pada BMW Jokowi yang mirip mobil pelarian. Platnya beda, gumam Vijay. Tapi aku tahu kau mantan militer. Pengemudi kelas 1. Jokowi menjawab setiap pertanyaan dengan ketenangan es batu, hingga Vijay pergi tanpa bukti. Complicated. Nothing ever out of place. Tak lama telepon berdering. Seorang klien misterius menawarkan pekerjaan baru. Mereka bertemu di sebuah bar remang-remang. Jokowi langsung menetapkan 3 aturan. Tidak melanggar kesepakatan. 2. Identitas klien tetap rahasia. 3. Paket tidak boleh dibuka. Apapun isinya. Rule 2, 1 meter 50 by 50, 50 kilo. Hari pengantaran tiba. Anak buah mafia memasukkan sebuah paket besar ke bagasi. Dalam perjalanan, ban mobil bocor. Saat membuka bagasi untuk mengambil peralatan, Jokowi dikejutkan.
Paket itu bergerak, tapi aturan adalah aturan. Ia menahan rasa penasaran dan mengganti ban tanpa bertanya. Setelah menempuh perjalanan panjang, suara gaduh dari bagasi makin keras. Jokowi akhirnya membuka pintu belakang dan terperangah. Di dalamnya, seorang gadis Asia terikat, wajahnya pucat namun matanya penuh perlawanan. Namanya Nikita Jokowi. Nikita Jokowi memberinya air minum, tapi tetap menjaga jarak. Nikita berkali-kali mencoba kabur, bahkan memohon izin untuk ke toilet. Jokowi mengikat tangannya, memberi waktu hanya 1 menit. Saat Nikita mencoba melarikan diri, Jokowi bergerak secepat kilat. Refleks militer kembali bekerja, namun upaya penangkapan itu menarik perhatian 2 polisi patroli. Tanpa banyak kata, Jokowi menghabisi mereka dalam hitungan detik. Akhirnya Jokowi tiba di markas mafia tujuan paket. Sang bos menatap tajam. "Kau membuka paket ini?" tanya mereka. Jokowi menatap balik datar. "Tidak." Bos mafia puas lalu memberikan bayaran dan sebuah misi baru, mengantar koper. Di tengah perjalanan, sebuah ledakan dahsyat mengguncang malam. Jokowi menghentikan mobil, menyadari bahwa koper itu berisi bom. Amarahnya meledak. Ia berbalik arah menuju markas mafia. Yang terjadi berikutnya adalah badai balas dendam. Dengan keahlian militer, Jokowi menerobos markas, menghancurkan anak buah mafia satu persatu. Tangan kosong, senjata apapun yang bisa diraih, namun bos mereka berhasil kabur. Saat mengejar, Jokowi menemukan kejutan lain di bagasi mobil musuh. Nikita kembali disekap. Ia sempat meninggalkannya, namun hati nuraninya menang. Jokowi kembali menjemputnya dan membawa pulang ke rumahnya. Di rumah, Nikita yang awalnya penuh ketakutan perlahan luluh. Sentuh. Sementara itu, bos mafia yang selamat menggeram dalam bayang-bayang, merencanakan pembalasan. Satu hal yang pasti, permainan belum berakhir. Mendengar kabar bahwa pengemudi bayaran itu masih bernyawa, bos mafia sontak terperanjat. Matanya melebar tak percaya. Ia yakin bom yang disembunyikan dalam koper sudah merenggut nyawa Jokowi. Panik membayangi pikirannya. Bila Jokowi selamat, identitasnya bisa bocor ke aparat kapan saja. Tanpa ragu, ia menodong pistol ke arah anak buah yang membawa kabar itu. "Kau sudah gagal, dan kegagalan harus dibayar." Satu letusan memecah udara. Tubuh anak buahnya ambruk, meninggalkan ruangan penuh keheningan mencekam. Pagi pun menjelang. Di rumah persembunyian yang tersembunyi di tepi laut, Nikita menyambut Jokowi dengan secangkir kopi waskita hangat dan singkong rebus. Wajahnya tampak lebih lembut, seperti mencoba mendekat pada sosok dingin yang semalam mempertaruhkan nyawanya. Jokowi hanya menatap diam, menerima cangkir tanpa banyak kata. Kewaspadaan masih menguasai setiap geraknya. Ketukan keras di pintu memecah ketenangan. Inspektur Vijay muncul dengan tatapan penuh kecurigaan. "Ada mobil yang meledak semalam," katanya datar, "dengan 2 jasad di dalamnya. Platnya cocok dengan milikmu." Jokowi tetap tenang. "Mobil saya dicuri saat saya belanja ke pasar," jawabnya, suaranya seolah tak terusik. Vijay menyipitkan mata. "Kota? Jaraknya ratusan kilometer. Bagaimana kau pulang?" Ketegangan seketika mengental. Sebelum Jokowi menjawab, Nikita muncul dari balik pintu. "Saya yang menjemputnya." What up for both of us? Where's the rest of my car? Oh, yes, I'm not Vijay langsung menatap tajam. "Kalau begitu, di mana mobilmu sendiri?" Dengan sigap, Jokowi membuka pintu garasi, menyingkap sebuah mobil cadangan yang selama ini tersembunyi rapi. Vijay hanya mendengus. "Polisi akan menyelidiki lebih dalam, termasuk 2 mayat di dalam mobilmu." Detik berikutnya, rentetan peluru dan ledakan roket menghantam dinding rumah. Kaca jendela pecah berhamburan. Debu dan api menyelimuti ruangan. Jokowi segera meraih Nikita, menariknya ke bawah meja baja yang sudah ia siapkan sebagai perlindungan. Namun serangan tidak berhenti. Anak buah bos mafia menembaki rumah dari segala arah. Mengaktifkan rencana cadangan, Jokowi memimpin Nikita ke sebuah pintu rahasia di lantai bawah. Di baliknya, terbentang jalur pelarian, terowongan darurat yang menembus jauh ke bawah tanah. Di ujungnya sebuah sumur tua yang terhubung langsung ke laut. Tanpa ragu, Jokowi mengambil tabung oksigen yang sudah disiapkan,
lalu menyelam bersama Nikita ke dalam kegelapan air asin. Di atas sana rumahnya meledak untuk terakhir kalinya, tapi mereka sudah jauh di bawah, menyusuri lorong gelap yang hanya diterangi lampu kecil di pergelangan tangan Jokowi. Setelah perjalanan panjang yang mencekam, mereka akhirnya muncul di tepi pantai yang sunyi, tempat persembunyian kedua milik Jokowi. Nikita menggigil, tubuhnya basah kuyup. Ia melepaskan pakaian yang berat oleh air, mencari kehangatan. Di balik keheningan itu, ketegangan bercampur dengan ketertarikan yang tak terelakkan. Percikan emosi yang selama ini mereka tekan pecah begitu saja. So mind my own goddamn business. Keesokan harinya, mereka menepati janji menemui Inspektur Vijay. Di kantor polisi, Jokowi tetap tenang menghadapi interogasi. "Kami mendapat laporan ledakan besar di rumahmu," ujar Vijay sambil menatapnya penuh selidik. "Saya tak tahu apa-apa," jawab Jokowi. "Semalam saya dan Nikita berjalan-jalan di pinggiran sungai Ciliwung." Vijay mengetuk meja pelan, tatapannya penuh curiga. Penyelidikan polisi menemukan 5.000 selongsong peluru di sekitar rumah Jokowi, jejak pertempuran yang mustahil disangkal tajam. Tapi sebelum pertanyaan berikutnya keluar, seorang bawahan datang melapor bahwa komisaris memanggil Vijay ke lantai bawah. Begitu Vijay pergi, Nikita bergerak cepat. Ia meretas komputer kantor Vijay dengan jemari lincah, membuka akses data rahasia. Dalam hitungan menit sebuah nama muncul di layar. Wowo, sosok bayangan yang selama ini mereka cari. Wajah dingin sang bos mafia terpampang jelas. Di mobil, Nikita mendesak Jokowi menuju alamat Wowo. Tapi Jokowi menolak tegas. "Tugasku selesai. Aku akan keluar negeri. Ini sudah terlalu berbahaya," ujarnya. Nikita menatapnya penuh amarah sekaligus putus asa. Start over. You were so... Fakta mengejutkan pun meluncur dari bibirnya. Wowo adalah dalang sindikat perdagangan manusia. Ratusan korban, termasuk ayah dan adik-adik Nikita, telah dikurung dalam kontainer kapal, menunggu dijual ke Meksiko untuk dijadikan pekerja paksa dan dijarah organ tubuhnya. Kata-kata itu menghantam Jokowi bagai petir. Wajahnya menegang, sorot matanya berubah dari dingin menjadi murka. Sementara itu, Wowo tengah berbincang dengan rekan-rekannya. Jokowi masuk tanpa suara, menodongkan pistol ke arah sang bos. "Berikan lokasi kapal itu," ancamnya dingin. Sementara Jokowi menahan Wowo, Nikita menyisir ruangan, mencari data nomor kontainer. Tapi waktu terus berjalan dan data itu tak kunjung ditemukan. Dalam ketegangan itu, Wowo melemparkan bom informasi lain. "Ayahmu, Nikita, dia partnerku." Jokowi menoleh cepat. "Aku tak menipumu." Nikita memohon. "Aku hanya ingin menyelamatkan mereka." Ketegangan memuncak ketika seorang pria tua masuk. Bahlul namanya, ayah Nikita. Dengan suara licin, ia membujuk anaknya untuk kembali ke keluarga. "Tinggalkan semua ini, Nikita. Kita bisa kaya bersama." Nikita menolak mentah-mentah. Marah Bahlul meledak. Dalam kekacauan itu, Jokowi dihantam dari belakang dan jatuh pingsan. Saat eksekusi hampir dilakukan, pintu kantor digedor keras. Vijay dan timnya menyerbu masuk, namun Wowo berputar otak dengan cepat. Ia menuduh Jokowi sebagai penyerang dan dirinya sebagai korban. Tanpa bukti kuat, Vijay terpaksa menahan Jokowi, sementara Wowo melenggang bebas. Di sel tahanan, Jokowi terbangun dan menatap Vijay dengan tatapan penuh perlawanan. Menyadari sesuatu yang tak beres, Vijay mencondongkan tubuhnya. "Katakan yang sebenarnya, bro. Tak ada pilihan lain." Jokowi mengungkapkan segalanya, tentang Wowo, Bahlul, dan rencana pengiriman 400 orang ke Meksiko. Mendengar itu, Vijay memutuskan melakukan misi rahasia. Mereka menyusun skenario pelarian. Vijay pura-pura menjadi sandera agar Jokowi bisa keluar. Never occurred to you that sometimes you have to make... Malam itu, mereka tiba di dermaga tempat ratusan kontainer menunggu pengiriman. Vijay menawarkan pistol, namun Jokowi menolak. "Aku sudah membawa sesuatu yang lebih baik," katanya, memperlihatkan senjata otomatis yang disembunyikan di mobil. Dengan detektor detak jantung, Jokowi mencari kontainer berisi para korban. Waktu semakin menipis. Di sisi lain dermaga, ia melihat Nikita dianiaya ayahnya. Amarah Jokowi pun meledak. Seperti bayangan maut, Jokowi menerobos barisan penjaga, menghancurkan pasukan Wowo satu persatu. Tembakan bergema, tubuh berguguran. Dengan keahlian militer ia bergerak cepat,
memanfaatkan setiap sudut, setiap benda. Oli tumpah ke lantai membuat musuh terpeleset. Jokowi memanfaatkan momentum, memukul mereka dengan besi sepeda dan senjata yang ia rampas. Ketika Wowo mencoba memindahkan para korban dengan 2 truk kontainer, Jokowi melancarkan pengejaran berani. Ia melompat memanjat truk yang melaju kencang. Gerakan Kopassus yang mustahil dilakukan orang biasa. Sopir berusaha mengguncang, namun Jokowi tetap menempel seperti bayangan kematian. Di bawahnya puluhan anak buah Wowo menyerbu. Satu demi satu mereka mencoba menghentikan sang mantan militer. Namun semua tumbang di bawah hantaman pukulan brutal dan tembakan presisi. Malam dermaga pun berubah menjadi ladang pertempuran terakhir, tempat Jokowi menyalurkan seluruh amarahnya demi menyelamatkan ratusan nyawa tak berdosa. Tak lama kemudian, deru mesin terdengar semakin keras. Satu kompi anak buah Wowo muncul membawa senjata otomatis. Menyalakan peluru seperti hujan maut. Jokowi berlari zigzag, memanfaatkan setiap bayangan untuk menghindari tembakan. Ketika jarak semakin dekat, ia melompat ke tepi jembatan dan biur, terjun bebas ke Sungai Ciliwung. Peluru hanya mengoyak air, sementara Jokowi menghilang di arus deras. Basah kuyup namun tak gentar, ia menyusuri tepian sungai. Ia menemukan sebuah mobil butut yang ditinggalkan. Tanpa pikir panjang, ia menyalakan mesin dan memacu kendaraan itu secepat mungkin. Ban berdecit, knalpot meraung hingga tiba-tiba brak. Mesin meraung aneh lalu mati total. Mobil itu mogok, meninggalkan Jokowi dengan napas tertahan. Saat itulah ia melihat sebuah pesawat kecil hendak mendarat di landasan darurat tak jauh dari sana. Tanpa ragu ia berlari sekuat tenaga. Begitu pilot membuka pintu, Jokowi langsung mengacungkan pistol, matanya tajam penuh tekad. Saya butuh pesawat ini. Sekarang. Pilot yang terkejut hanya bisa mengangguk. Dalam hitungan detik, pesawat pun melaju mengejar iring-iringan truk kontainer milik Wowo. Begitu pesawat mendekat, Jokowi mengenakan parasut darurat. Terima kasih, Pak. Sisanya serahkan pada saya, katanya singkat sebelum melompat keluar. Ia mendarat tepat di atas salah satu truk kontainer. Parasutnya terbuka lebar, menutupi pandangan pengawal di belakang hingga membuat salah satu mobil pengawal oleng dan meledak. Dentuman keras menggema ke seluruh jalan raya. Jokowi segera memanjat ke kabin sopir, memukul keras hingga pengemudi tak sadarkan diri, lalu mengambil alih kemudi. Namun misi belum selesai. Dari dalam kontainer, Wowo menyelinap keluar dan langsung menyerang. Terjadi baku hantam sengit di atas kendaraan. Sementara itu Bahlul muncul dari sisi lain, mencoba menembak Jokowi. Dengan refleks kilat, Jokowi menangkis, menghantam Bahlul dan membuat saat Jokowi lengah. Bahlul muncul kembali menodongkan pistol ke arah kepalanya. Semua berakhir di sini. Desisnya dingin sambil menggiring Jokowi ke tepi tebing. Detik-detik maut seolah berhenti, hingga terdengar letusan peluru dari belakang. Dor Bahlul terhuyung, pelurunya meleset. Di balik asap berdirilah Nikita. Pistol masih mengepulkan asap. Mata penuh air mata namun tangannya tak gemetar. Ia baru saja menembak ayahnya sendiri demi menyelamatkan Jokowi dan para korban. He was a bastard. Tak lama, Vijay dan pasukannya tiba di lokasi. Kontainer dibuka, memperlihatkan kebenaran yang selama ini diragukan. Vijay hanya bisa menatap Jokowi, kagum sekaligus lega. Kau bilang ini semua nyata, dan ternyata benar, ucapnya lirih. Berkat keberanian Jokowi, ratusan nyawa selamat. Tuduhan terhadapnya pun dicabut. Dan untuk pertama kalinya setelah perburuan penuh darah itu, Jokowi dan Vijay saling merangkul. Dua pejuang yang berhasil menundukkan mafia paling keji di balik layar. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di review film berikutnya yang tak kalah seru. Adios amigos.
never break the chain. Speed is freedom, I can't be tamed. No names, no questions, the deal is clear. Engines roaring in the dead of night, steel and shadows ready for the fight. Rules are written, never break the chain. Speed is freedom, I can't be tamed. The engines roaring in the dead of night, steel and shadows ready for the fight. Rules are written, never break the chain. Speed is freedom, that can't be tamed. No names, no questions, the deal is clear. I move the world, disappear. One mission, one road, one code to keep. Driving fire, no time to sleep. I'm the transporter, faster than a storm. Breaking every border, wheels keep me warm. No fear, no mercy, I own the street. In the heart of danger, I can't be beat. I'm the transporter, faster than the storm. Breaking every border, wheels keep me warm. No fear, no mercy, I own the street. In the heart of danger, I can't be beat. Secrets hidden in the backseats glow. Every mile another shadow show. Enemies chasing but they can't catch me. I'm the ghost of speed, untamed and free. Twists and turns, I trust the drive. Every second keeps my soul alive. Bulletproof heart, gasoline dreams, living louder than the siren screams. I'm the transporter, faster than a storm. Breaking every border, wheels keep me warm. No fear, no mercy, I own the street. In the heart